Halo, Assalamualaikum. Disclaimer dulu ya, ini bukan video review dari iPhone SE 2020 ini, atau paling nggak bukan video full review ya. Karena pemakaian saya di handphone ini hanya sekitar 5 hari, walaupun jadi daily driver utama. Ini adalah video tentang alasan saya mengapa saya tak cocok menggunakan iPhone yang ini ya. Oke, kamu boleh tebak duluan, kira-kira kenapa saya nggak cocok sama handphone ini. Sementara itu, bumper dulu. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Tell me what it is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Oke, siapa yang sudah nebak baterai? Kalau dibilang karena baterai, jawabannya bukan. Memang sih baterainya dari smartphone ini nggak bisa panjang-panjang banget ya, total battery usage-nya. Tapi itu lebih dikarenakan karena kapasitas baterainya yang nggak terlalu besar, cuma di 1821 mAh. Dengan segitu, bisa bertahan 24 jam dengan screen on time 6,5 jam adalah sesuatu yang bagus ya menurut saya. Memang belum dipakai gaming ya handphone ini oleh saya dan juga kadang-kadang nggak tembus 24 jam. Tapi jelas alasannya bukan baterai. Kalau tebakan kamu karena kameranya, bukan juga. Memang kameranya cuma satu ya, tapi bagi saya itu udah cukup banget karena di berbagai kondisi kebanyakan saya pakai kamera utama doang ya. Jarang pakai ultrawide, bahkan makro tuh hampir nggak pernah. Tapi kamera iPhone ini nggak bisa dibilang jelek sih, serius. Ini walaupun dibilangnya setara dengan iPhone 8 apa iPhone XR ya. Ini serius, asli, enak banget. Buat rekam video bisa sampai 4K 60 fps, buat foto-foto, bahkan di kondisi indoor pun, foto detail tetap tajam, dan ketika foto di kondisi outdoor, itu detailnya bagus banget. Meteringnya bagus banget, dynamic range-nya juga bagus banget, dan seperti ini contoh foto dan videonya ya, silahkan disimak. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. But when I say what's that about, you start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away, and I fucking love how it hurts. Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Grasshopper's ability. 01. Jump like a rise. Rising hopper. A jump through the sky turns to a rider kick. Ya, ini perekaman dengan kamera depan dari iPhone SE 2020 ya, di dalam ruangan. Udah sore, pakai lampu. Gimana? Kalau kamera belakangnya sih tadi bagus. Kalau kamera depan, silahkan dicek juga audionya dan stabilisasinya. Ini ngadep backlight. Kemudian, apalagi yang harus cek? Kita coba ke outdoor ya. Kita jalan-jalan. Oke, jadi untuk perekaman kamera depan ternyata beda ya. Frame rate maksimalnya hanya di 30 fps. Kalau kamera belakang kan bisa 60 fps, bisa di 4K juga. Kalau kamera depan kayaknya enggak. Kira-kira kayak gini. Meteringnya, dynamic range-nya segini lumayan ya dibandingkan beberapa smartphone yang pernah saya coba. Biasanya belakangnya tuh silonya silo banget.
Ini memang wajah kelihatan kurang terang, jadi dia lebih memilih meratakan metringnya di area seluas ini ya. Jadi si bagian belakang walaupun tetap silau dibuat sedikit lebih dapat meteringnya, sementara wajah nggak dibikin terlalu terang, jadi kayak gini. Gimana? Oke, kalau tebakan kamu karena performanya, aduh ini kebangetan banget ya kalau tebakannya itu. Karena ini adalah handphone mungil yang paling sangat performanya sejauh ini. Skor Antutunya tembus 450.000 dan dalam real life pemakaiannya ini hampir nggak nemuin masalah ya. Walaupun di dalam beberapa aplikasi kadang ada satu screen atau dua screen yang lag entah kenapa. Dan ya, ternyata masalah UX ini bagi saya yang jadi alasan utama kenapa saya tidak cocok dengan smartphone ini. Mungkin ini bukan dari iPhone-nya ya, saya tidak mencoba menggeneralisir semua iPhone seperti ini. Mungkin di iPhone ini saja, iPhone SE 2020 ini saja, atau mungkin di beberapa aplikasi yang sering saya pakai saja, kejadian seperti itu terjadi. Yang jelas, ada dua hal yang saya senang dari smartphone ini, yang ujung-ujungnya malah ternyata jadi bumerang ya. Yang pertama adalah tombol home-nya. Memang enak ya, di awal kita bisa menggunakan Touch ID masih di iPhone ini. Juga kalau yang pakai masker di perjalanan bisa menggunakan fingerprint ya buat buka layarnya. Tapi ternyata itu membuat user experience-nya setengah-setengah ya. Setengah tombol, setengah gesture. Dimana saya belakangan ini di Android senang pakai gesture ya, full gesture. Di sini untuk home masih tetap menggunakan tombol fisik di sini ya. Kalau kamu swipe dari bawah ke atas munculnya adalah toggle seperti itu. Mungkin di iPhone yang full screen udah nggak ada kayak gini ya, tapi di sini masih seperti ini. Dan buat recent apps juga harus tap 2 kali di tombol home-nya ini, baru muncul recent apps-nya. Dan di beberapa aplikasi juga ada layar-layar yang nggak bisa saya back kecuali dengan menekan tombol X di kiri atas atau kanan atas di pojokan, atau tombol close di sana. Nggak bisa di swipe dari kiri gitu, nggak bisa di swipe dari atas ke bawah juga. Jadinya beberapa aplikasi membuat saya ngerasa kok ini user experience-nya beda sendiri gitu ya. Jadi nggak smooth, nggak pure gesture, full touchscreen. Dan itu yang bikin saya berpikir ulang untuk menggunakan smartphone ini sebagai daily driver. Yang kedua adalah layar imutnya. Tadinya saya seneng ya punya smartphone sekecil ini, enak buat digenggam, disakuin, dibawa kemana-mana. Tipis banget, serius, ini udah compact banget, enak banget di tangan. Tapi ternyata ketika udah mulai dipakai ngetik, typo-nya tuh banyak banget. Karena saya sering mistype, sering salah tekan tombol, jadinya kalau buat daily driver ini akan menghambat cuan. Iya, maksudnya kalau dipakai buat kerja gitu ya, ngetik-ngetik, buat chat kesana kesini, seringnya typo kan malah banyak dikoreksinya dibandingkan di benernya. Termasuk di beberapa aplikasi ketika kita mau menekan tombol yang berdekatan, itu saya sering banget salah tekan, entah karena jempolnya kegedean ya. Bisa jadi karena ini ya, jempolnya kegedean. Jadi nggak sepenuhnya salah dari iPhone-nya, nggak sepenuhnya salah dari ukuran layar yang kecil ini juga. Bisa jadi sayanya aja yang memang perlu adaptasi lebih lama di smartphone ini. Nah masalahnya, saya tidak punya waktu selama itu untuk adaptasi dengan hal baru seperti ini. Tidak selama saya menggunakan Android sebagai secondary daily driver saya. Enggak, bukan karena iPhone-nya jelek, sekali lagi saya tegaskan. Mungkin lebih karena saya nggak cocok saja dengan user experience yang ditampilkan di iPhone SE 2020 ini. Sekali lagi nggak menggeneralisir semua iPhone atau iOS seperti itu ya, karena hanya di sini mungkin yang masih half boiled atau setengah matang UX-nya, di mana masih campur-campur antara gesture dengan tombol fisik seperti ini. Ini jadinya membuat pengalamannya ya setengah-setengah. Ingat loh ya, saya nggak bilang iPhone SE 2020 ini jelek, nggak sama sekali. Ini adalah iPhone yang menarik, compact banget, tipis, dan tampilannya tetap menarik ya, walaupun nggak baru sama sekali. Mungkin hanya logonya aja yang dipindah ke tengah dari atas tadinya. Tapi yang jelas ini adalah smartphone yang bagus bahkan untuk masalah multimedia. Speakernya stereo dengan punya suara yang depth-nya bagus, dengan power yang juga cukup banget ya. Dan masalah baterai juga nggak masalah saya rasakan karena ini sudah support fast charging, power delivery sampai dengan 18 watt ya. Jadinya ngisi baterai yang hanya 1821 mAh dengan kecepatan charging seperti itu jadinya kan cepet juga ya. Ya, kalau bisa disimpulkan, ketidakcocokan saya dengan iPhone SE 2020 ini lebih masalah user experience, aplikasi yang setengah-setengah, termasuk navigasinya yang juga setengah-setengah antara layar sentuh, gesture dengan tombol fisik, dan juga masalah ukuran layarnya yang terlalu imut untuk jempol-jempol raksasa saya.
Saya masih wondering sih saat ini apakah ini mau dijual lagi atau tidak. Karena ketika saya coba tes kameranya kemarin sore, saya langsung jatuh cinta dengan hasil kameranya. Entah jadi secondary driver saya atau dijual aja kali ya. Gimana teman-teman? Kira-kira bagusan mana? Ya sebetulnya incaran saya adalah iPhone 11 Pro ya, yang juga cukup kecil ukurannya, tapi sudah full screen navigation, full touch navigation lah ya. Tapi harganya memang bikin saya nggak tega buat belinya. Jadi sementara ini, entah ini dijadikan daily driver saya yang kedua, atau dijual lagi ya, kembali ke pure Android. Boleh teman-teman bantu saya memutuskan di kolom komentar ya, apakah yang harus saya lakukan, jual saja atau jadikan daily driver kedua. Untuk video ini mungkin cukup sampai di sini. Sorry kalau yang nunggu video review lengkap, tapi bagi saya seperti inilah experience saya selama 5 hari menggunakan iPhone SE 2020 ini. Semoga cukup membantu teman-teman dalam memutuskan ya, buat yang pengen switch dari smartphone yang lainnya besar di Android misalkan ke iPhone yang ini. Karena saya pun sebetulnya adalah fans layar yang mungil, yang compact, tapi setelah dipakai sebagai daily driver utama, akhirnya nyerah juga ternyata. Oke, gitu aja video kali ini. Semoga berkenan ya. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staying up when I